Yo, kita latihannya di pen silang forehand gitu. Ya, relax aja, biasa aja. Ya. Hah? Ya. Belokin silang. Dienakin lagi buat naro-naronya itu. Yap. Siap. Siap lagi. Jadi kalau pasti cemesnya tuh relax aja gitu. Ya. Yo. Yo. Ya, relax, santai. Ya gini, netral itu, jempolnya kayak gini. Jadi bukan kayak pemain double itu. Jadi, nah kalau di pennya pemain double itu beda itu. Ini di pen pemain single itu. Jadi untuk teman-teman juga ini buat pemain single gitu, bukan pemain double. Soalnya kalau pemain double itu beda lagi gitu, megangnya beda lagi. Jadi kalau pemain double itu raket itu lebih ke depan itu. Enggak, raket megangnya agak ke depan. Nah, posisinya juga ada di depan. Nah, gitu. Jadi nggak bisa serileks seperti pemain single. Kalau pemain single itu di titik abisnya lebih dominan itu ditahan itu gitu. Kalau nah depan, jadi biar lebih cepat itu. Kalau pemain double, kalau pemain single nggak bisa. Kalau ya lebih bagus sih, tapi kan kemungkinannya kecil gitu. Kalau nahan di depan-depan kayak gitu. Misalkan di tengah diamnya, coba diamnya di tengah. Nah, Mosi megang raket kan seperti ini, udah bener di depan. Tapi pas di saat kita kesini itu kan nggak mungkin ini, nggak mungkin di depan, nggak mungkin di depan itu. Misalkan kita nyemesnya ke sini. Nah, jadi ngambilnya beda itu. Jadi serilek mungkin beda kalau pemain double sama pemain single itu beda itu. Ya, ada pertanyaan lain? Walaupun sama-sama di pennya gitu, tapi pemain single sama pemain double itu beda. Jadi kalau ada yang ngomong, wah sama aja dah itu cuma nahan cemesan, ya emang benar nahan cemesan, tapi beda caranya itu. Cara megangnya juga beda kayak gitu. Jadi nggak dipukul rata semua pemain single itu disamain sama double, nggak. Kalau pemain double bisa main single ya kemungkinan bisa itu, cuman kan seberapa kuat fisiknya gitu, karena jaganya kan satu-satu gitu. Kalau double itu, kalau single kan satu lapang sendiri jaganya, nggak ada toleransi lagi gitu. Kalau pemain single itu harus jaga semua gitu, kiri kanannya ujung ke ujung semuanya dijaga. Yo, siap lagi. Siap lagi. Yo, lebih dienakin lagi buat naruh silang-silangnya. Jadi naruh silang-silangnya itu kalau pemain double sangat berpengaruh besar itu daripada lurus-lurus. Tapi sama juga pemain double juga sama, kalau lurus-lurus ya biasa aja banyak gitu kalau lurus-lurus mah.
Nah, ini yang dilatih itu otot-otot kecil. Jadi latihan seperti ini itu kalau pas di game atau di pertandingan itu dipakai gitu. Jadi jangan kalau pas di pertandingan itu cuma lurus, jangan gitu. Jadi apa yang dilatih itu dipakai gitu. Bukan nggak dipakai, buat apa disimpan terus? Oh, kayaknya belum sempurna. Mana ada yang sempurna, manusia itu nggak ada yang sempurna. Yo, lebih dienakin lagi gitu. Kenapa ini bolanya dicepetin gitu? Kadang dilambatin, kadang dicepetin. Jadi biar, oh kalau cemesan itu kan datang cepet tuh. Ada juga yang drop shot lambat. Jadi gimana antisipasinya itu? Good. Siap. Siap. Yo. Jadi dibuat seenak mungkin. Cari pukulan-pukulannya, cari. Nah, kalau kayak misalkan, kenapa sih kalau pemain double itu megangnya agak depan itu, kalau defend itu. Kalau pemain single harus belakang. Mungkin bisa lebih cepat itu, lebih cepat. Ya, tapi kalau pemain single kan nggak mungkin. Misalnya megangnya agak maju ya, agak maju ke depan. Nggak nyampe itu. Jadi harus di ujung-ujung gitu kalau pemain single itu. Yo. Yo. Siap. Siap. Lagi. 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 Nah, seberapa banyak yang masuk, seberapa banyak yang enggak. Entarnya buat evaluasinya itu. Evaluasinya kita lebih banyak masuk atau lebih banyak out itu. Terus kita dalam arti masuknya itu dekat sama net atau masih jauh. Nah, itu ntar jadi evaluasi gitu, bahan evaluasi, bahan pertimbangan. Bahwa di pen jelot itu udah nyampe mana itu. Nah, buat teman-teman misalkan kenapa sih latihannya seperti ini gitu. Banyak statisnya gitu. Jadi logikanya itu kalau statisnya itu nggak nyampe ya apalagi kalau di seluruh lapangan itu. Jadi satu-satu dulu latihannya, satu-satu dulu gitu.
Kalau kayak gini aja nggak nyampe itu, apalagi kalau sambil nguasain lapang satu lapang gitu. Jadi satu-satu. Kecuali kalau udah enak, bener enak, nah baru cobain 2 langkah gitu. Misalkan lob di pen kayak gitu. Nah kalau udah bisa lob di pennya udah bertahan, jadi disambungin gitu. Lob belakang, net belakang, baru di pen kayak gitu. Digabungin 3 kali gitu, 3 kali susunan, 3 formasi. Jadi disebut gampang ya gampang, butuh kesabaran ya. Jadi jangan nyerah sampai di sini. Kalau nyerah sampai di sini itu, aduh ini gimana ya? Ini udah kebanyakan kan cerita itu kan usia. Oh usia udah segini, udah segini, udah segini. Gitu. Jangan, carilah pengalaman, cari pengalaman. Pengalamannya itu harus lebih banyak gitu. Bukan nyari penghargaan dulu. Jadi ntar kebalikannya kayak orang misalkan udah lulus kuliah, nyarinya nyari uang, itu salah. Otomatis pasti dia hidupnya gitu aja steknya itu, karena yang dicarinya itu uang itu, karena ngerasa bahwa oh saya udah latihan, saya udah kuliah, saya dapat gelar 1 S2, orang harus menghargai saya. Nah itu yang salahnya itu. Jadi menghargainya berapa misalkan uangnya segini 15 juta sebulan itu, dapat gelar S1 S2 harusnya 15 juta, atau S1 dapat 7 juta itu. Kalau nggak segitu saya nggak mau kerja. Nah itu dia itu, di situ banyak pengangguran itu. Jadi jangan cari dulu uangnya. Kalau di dunia bulu tangkis jangan dulu cari prestasinya gitu, cari pengalamannya dulu itu, ntar prestasi itu ngikutin. Jadi seberapa paham tentang badminton gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik gitu, jangan dulu nyari prestasi, oh harus menang harus kalah, tapi tahu itu kesalahannya di mana. Kalau nggak tahu kesalahannya kan harus diperbaiki lagi ya, mau kapan selesainya gitu. Nggak selesai entarnya itu. Wah ini kalah, belajar lagi. Oh ini kalah, belajar lagi. Jadi kalau kita mengibaratkan itu jangan jadi bola kaca, jadilah bola karet. Kalau kalau bola kaca dalam kehidupan itu kita mengibaratkannya kita jadi bola kaca. Kalau udah jatuh kita pecah tuh, frustasi. Tapi kalau kita bola karet tuh, semakin udah jatuh kita bisa lebih tinggi lagi tuh dari steknya yang tadi itu. Misalkan steknya baru nyampe 5, nah pas di pantulan pas jatuh itu bisa naik ke 6 ke 7 gitu. Karena dianya ingin berusaha itu, untuk berusaha kan emang jatuh ke bawah sakit, tapi mantulnya itu lebih kencang lagi gitu. Jadi jangan kayak bola kaca itu, frustasi itu pecah kayak gitu, udah kayak itu berantakan, keluarga berantakan. Misalkan kalau belum keluarga, temen jadi berantakan, keuangan jadi berantakan. Kalau udah ada keluarga, keluargalah jadi sasaran, ntar jadi berantem, jadi apa. Karena kebanyakan itu kan yang sukses itu dari kegagalan, ya, bukan dari kesuksesan. Orang yang asalnya misalkan sukses, lahir dari kerajaan, ya, terus dibikin biografi, gitu. Siapa yang mau baca? Oh saya sukses, saya lahir di kerajaan, saya sukses. Siapa yang mau nonton? Siapa yang mau baca? Ada nggak? Tapi misalkan lahirnya misalkan di kolong jembatan tapi bisa sukses, nah itu orang pengen tahu tuh biografinya itu kayak gimana itu. Jadi nggak ada yang aneh itu kalau kayak gitu mah itu. Bahkan dia kalau lahir di kerajaan, dia lahir aja udah di kasur emas itu, di ranjang emas itu. Terus apa yang aneh kalau dia berhasil itu, dia modal ada, segala ada, akses ada. Apa perjuangannya dia itu? Jadi harus dibedakan gitu. Jadi kalau misalkan oh ini belum menang, ya santai dulu, pelajari itu salahnya di mana, apa buangan bolanya salah atau benar.
Kalau buangan bolanya benar, nah apa yang salah itu? Kakinya apa salah gitu? Kakinya telat, ngambilnya posisinya nggak enak kayak gitu. Jadi sama aja gitu, gitu-gitu aja. Yo. Jadi kalau misalkan, oh kemarin nggak semangat itu, nah hari ini harus lebih semangat itu. Pada prinsipnya juara itu kan ngalahin satu hari gitu. Jadi kemarin nih kita misalkan udah nyampe mana, hari ini ya harus lebih bagus walaupun persentasenya 0,01 gitu. Tapi kita lebih bagus dari hari kemarin. Besok bisa 2%, bisa 1% gitu. Misalkan oh besok 0,01 juga ya nggak apa-apa juga, tapi ada naiknya gitu. Bukan turun, atau lagi statis diem gitu. Turun atau statis ya orang pasti nggak bisa ngalahin. Jadi jangan nganggap dirinya itu penuh gitu. Jadi kayak ibarat manusia dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Nah itu kan satu hari nggak langsung dari bayi ke orang tua kan nggak gitu. Jadi jangan berpikir itu hari ini latihan, besok juara, ya enggak gitu. Tapi jalanin dulu gitu. Kayak bayi ya kan, oh pengen duduk aja kan susah. Jatuh lagi, tapi dia berusaha. Akhirnya dia bisa duduk. Masuk ke balita, pengen bisa ngerangkak, jatuh lagi, akhirnya dia bisa ngerangkak. Sampai bisa jalan. Udah anak-anak, pengennya nyoba berlari. Kalau udah berlari, bisa. Pengen naik sepeda. Naik sepeda udah bisa, pengen naik motor. Udah naik motor bisa, pengen naik mobil. Kan kayak gitu. Jadi kan semua itu, kehidupannya itu kayak gitu gitu. Jadi jangan diem gitu. Harus berusaha lebih lagi. Hari ini lebih bagus. Jadi kalau misalkan Jelot next itu juga di juara gitu. Nah, itu jangan sampai diem di situ gitu. Karena orang-orang lagi ngejar ke situ gitu. Misalkan Jelot udah nyampe nih gunung, misalkan gunung mana nih? Kalau di Bandung, misalkan, oh saya udah ke Gunung Puntang itu udah nyampe sampai atasnya gitu. Nah, orang-orangnya lagi berusaha ke sana. Kalau untuk oh di sana enak tuh, pemandangannya indah, semua pada ngarah ke sana. Iya. Jadi lampaui lagi gitu, lewatin lagi. Walaupun susah gitu. Misalkan oh jadi ada binatang, oh jadi ada danau, oh kerikilnya gede-gede, oh sakit kena kaki, kena telapak kaki, ya cobain lah. Jadi biasakan jangan berhenti gitu. Jangan ngerasa puas. Gitu. Ada yang mau ditanya? Itu aja apa? Hah? Jadi beda itu, kalau double sama single beda, bolanya beda, tangannya beda gitu.
Jadi kalau pemain single itu kalau misalkan dia megang depannya itu kayak pemain double, kemungkinan jebol. Jadi kalau pemain single itu menurut Subat itu, versi Subat itu, kalau depannya backhand ya backhand, jangan megangnya forehand. Kalau megangnya forehand ya megangnya forehand itu, depannya forehand ya forehand. Kalau di double kan netral, dua-duanya harus bisa gitu. Mau ke backhand harus bisa, ke forehand juga bisa gitu. Backhand sama forehand sama pegangannya gitu. Nah itu salah satu pasti jebol, entah di bawah ketiak itu pasti jebol. Nah itu kan bawah ketiak bolong, ngangkatnya mau gimana, ngambilnya nggak bisa, gimana, susah itu. Dalam persekian detik itu mau kayak gimana perubahannya. Yo, lebih dinikmatin lagi, lebih dienakin lagi. Ada lagi? Yo, direnturin lagi, direlakin lagi. Defense itu nggak bisa apa kaku itu, harus enak gitu, harus relay, harus elastis, itu baru defense-nya enak gitu. Tangan pasti kerasa gitu, kayak gini tangan pasti kerasa. Jauh lagi. Ya,
Lagi. Lagi. Tut. Tut. Lagi. Apa yang kerasa? Karena yang dilatihnya tangan kan. Yo. Kenapa sih dilatihnya tangan gitu? Dalam 2 bulan ini kan lebih banyak tangan. Karena ya tangan itu kan, nepok bulu itu misalkan badminton itu pakai tangan itu, bukan pakai kaki gitu. Kaki itu penting, cuman penunjang gitu. Ya, penunjang itu kayak misalkan pemain bola Cristiano Ronaldo kan sama aja, dia juga angkat beban. Tapi nggak sebanyak kaki kan gitu. Bener. Kalau kakinya mungkin dia lebih banyak tuh. Mungkin gerakan-gerakan kakinya kayak gitu. Tapi kalau ini gerakan tangannya tuh. Yuk. Yuk. Kadang kan orang itu lebih dominan itu kan ke seteran gitu. Pasti mukulnya itu sedikit, tapi kakinya dibanyakin, itu kebanyakan gitu. Biar penguasaan lapangnya lebih bagus, lebih rapi, ya benar gitu. Nggak salah gitu. Tapi kalau tangannya nggak kuat, bolanya tanggung juga tetap serapi apapun tetap aja jebol. Nyemes nggak ada tenaga, kakinya udah masuk gitu, bolanya setengah dibalikin juga bingung juga. Yo, kalahkan, hari ininya kalahkan ya. Jangan pengen ngalahin musuhnya, ngalahkan hari ini. Hari ini harus lebih bagus dari kemarin. Hari ini harus lebih bagus dari kemarin. Yo, profesional. Latihannya profesional. Ntar waktunya istirahat, istirahatlah gunakan itu. Waktunya libur, libur gunakan sebaik-baiknya itu. Wait, sorry. Nah, gitu. Jadi intinya mah seperti itu gitu. Jadi pegangan sama posisi misalkan ini itu kaki atau pegangan raket itu single sama double itu beda. Yo, istirahat dulu. Minum dulu. Ya.